Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Audina dari Prodi Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Saya akan mempresentasikan tentang biodata Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi atau dengan nama lengkap Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Sedangkan di negara Arab, Al-Khwarizmi lebih dikenal dengan sebutan algoritmi, algorismi, al-Khwarizmi, dan sebutan ejaan yang lainnya. Beliau lahir sekitar tahun 780 Masehi di Khwarizmi. Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap lama di Khwarizmi. Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil pindah bersama keluarganya ke selatan kota Baghdad. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Wathiq yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu, terdapat Bait Ahli Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh beberapa para cendekiawan Muslim tak terkecuali Al-Khwarizmi. Beliau banyak menulis beberapa gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar atau Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jarh wa Al-Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama menjelaskan solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jarh yang tercantum di dalam bukunya. Pikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besar-besaran geometrik diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Beliau juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wa Al-Tafriq bi Hisab Al-Hid. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Karyanya banyak diinstalasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, algorismi, al-Khwarizmi, sehingga di literatur barat Al-Khwarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan logaritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas terutama di bidang komputer atau sains dan engineer yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Khwarizmi. Perkembangannya semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja. Namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut.
Beliau banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia, yaitu adalah menemukan konsep aljabar yang kita kenal sekarang melalui buku Aljab yang berisi mengenai persamaan linier dan kuadrat, dan orang yang pertama yang menjelaskan dan mempopulerkan kembali penggunaan angka nol serta mengenalkan sistem notasi. Masih banyak lagi karya-karya beliau semasa hidupnya mempengaruhi ilmu pengetahuan saat ini. Selain ahli matematika, beliau juga seorang ahli geografi, ahli astronomi, ahli astrologi, ahli sejarah, bahkan teori mengenai seni musik dan lukis yang beliau tuliskan dalam bukunya. Beliau adalah sosok yang cerdas dalam berbagai bidang dan menjadi cerminan identitas muslim yang sesungguhnya. Sebagai seorang muslim, kamu seharusnya bangga sekaligus menjadi cambuk bagi kamu yang sering bermalasan atau kaum rebahan. Sekian dan terima kasih apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan tentang biodata Al-Khwarizmi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.